Jumpa lagi di kajian kita minggu ini. Nah, adik-adik apa kabar nih? Pasti adik semua di rumah pada sehat-sehat kan? Tentu saja dong, Kak Messi. Jadi Hari ini kita ada hidup, kita ada firman, dan kita udah pastinya ada pertanyaan nih buat adik-adik juga di rumah. Nah, sebelum kita mulai kajian kita, gimana kalau kita bermain nama Tuhan dan berdoa? Oke, kita masuk nama Tuhan 3 kali sama-sama ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Oke, Kak Cia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas hari ini kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, jaga sikap kami Tuhan, sikap yang tepat, berjumpa kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, supaya lebih semangat, gimana kalau kita berkidung kan? Oh, ini bagus tuh Kak Desi. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ikutin kami ya. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Kak Ingrid yang akan membawakan cerita di CGM hari ini. Sebelum kita memulai cerita, Kak Ingrid mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ikutin Kak Ingrid berdoa ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami di CGM hari ini. Tuhan, dapatkan CGM hari ini, dapatkan firman yang akan diberitakan hari ini. Dapatkan kami Tuhan agar mengenal Dikau sebagai kebenaran di atas kami, sehingga Tuhan, kehidupan yang kami tempuh adalah kehidupan yang menuntut kebenaran diri-Mu. Tuhan, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ingrid akan bawakan cerita tentang seorang tokoh yang bernama Robert Hooke. Nah, sebelum kita memulai ke inti cerita, Kak Ingrid akan mengenalkan kepada adik-adik bagaimana sih masa kecil Robert Hooke. Robert Hooke ialah seorang anak yang lahir di sebuah desa kecil, sebuah pulau kecil yang terdapat di Inggris Selatan. Nama pulaunya adalah Isle of Wight. Nah, Isle of Wight ini adalah pulau kecil di mana para tahanan-tahanan pemerintahan Inggris ditempatkan di pulau kecil tersebut. Ayahnya Robert Hooke adalah seorang pendeta yang menginjil di gereja tempat tahanan-tahanan tersebut di penjara. Nah, adik-adik, semasa kecilnya Robert Hooke ini adalah anak yang tidak percaya diri. Dia tidak percaya diri terhadap fisiknya. Dia bahkan memiliki penyakit-penyakit hingga membuat dia menjauh dari Tuhan. Bahkan suatu saat kecil Robert Hooke ini berkata kepada dirinya sendiri kalau dia tidak ingin dekat-dekat dengan Allah, bahkan ingin menjauhi Allah, bagaimana dia ingin menjauhi penyakitnya. Nah, adik-adik, suatu ketika ada kondisi di mana ayah Robert Hooke ini ingin meninggal. Untuk itu ayahnya menitipkan pesan kepada Robert Hooke agar dia pergi ke London bertemu dengan seorang penjaga museum istana dan
sang ayah memberikan kepada Robert Hooke jumlah uang 100 pound. Nah, pound itu adalah mata uang dari Inggris. Nah, sehingga ketika ayahnya setelah ayahnya meninggal, Robert Hooke dia pergi ke London, dia mencari seorang yang ayahnya maksud, yaitu adalah penjaga museum istana, dan dia dirawat oleh penjaga tersebut. Mengetahui Robert Hooke adalah anak seorang pendeta, penjaga museum istana itu merawat Robert Hooke hingga Robert Hooke itu masuk ke tingkat sekolah menengah. Nah, semasa dia tinggal bersama pengurus istana, Robert Hooke itu dia diajarkan mengenai tentang keterampilan-keterampilan, sehingga Robert Hooke memiliki suatu keterampilan-keterampilan yang membuat dia itu bisa menciptakan segala jenis bidang. Hingga SMA, Robert Hooke itu dia tidak memiliki teman, dia anak yang menyendiri, dia tidak bergaul, dan bahkan dia dijauhi teman-temannya karena menganggap Robert Hooke itu adalah seorang yang aneh. Hingga pada akhirnya Robert Hooke ini menunjukkan nih keterampilannya kepada teman-temannya, hingga membuat teman-temannya kembali mau berteman dengan Robert Hooke. Nah, sehingga suatu ketika dia menunjukkan keterampilannya kepada teman-temannya itu adalah dia menciptakan suatu roda bergigi kecil yang digunakan untuk mencatat waktu, yang sering kita namakan itu adalah jam. Nah, adik-adik, penemu jam itu ada pertama kali adalah Robert Hooke ketika dia itu menciptakan melalui bulatan kecil, sehingga di bulatan kecil itu ada gerigi-gerigi. Jadi digunakan untuk mencatat waktu, sehingga membuat teman-temannya dan guru-gurunya takjub akan keterampilan Robert Hooke. Hingga akhirnya Robert Hooke itu semasa SMA-nya dia sering membuat penemuan-penemuan hingga membuat teman-temannya itu simpati terhadap ilmu yang diterapkan oleh Robert Hooke. Nah, ketika selesai SMA, Robert Hooke dia sering ke Universitas Oxford. Di Universitas Oxford itu Robert Hooke bukan kuliah adik-adik, tapi dia justru menyapu-nyapu, membersihkan halaman universitas, bahkan bisa dikatakan dia bekerja di situ. Tapi dia tidak hanya bekerja, Robert Hooke ini dia sambil mendengarkan perkuliahan pada saat dia bekerja, hingga akhirnya dia sering mendengarkan seorang dosen mengajar, yaitu adalah dosen mata kuliah kimia yang bernama Boyle. Nah, jadi Robert Hooke itu dia sering mendengarkan Bapak Boyle ini mengajar, sehingga ketika dia bekerja dia juga sambil mencatat nih isi materi yang disampaikan oleh Bapak Boyle. Bahkan hingga saat itu Robert Hooke juga diangkat oleh Bapak ini untuk menjadi asisten perkuliahannya dia. Nah, adik-adik, bersama Boyle, Robert Hooke ini juga menciptakan suatu hukum-hukum yang ada dikatakan namanya hukum Boyle, yaitu adalah untuk mencatat gravitasi, untuk juga melihat penemuan-penemuan lain. Nah, keinginan tahuan Hooke itu nggak sampai di situ aja gitu. Dia justru membuat suatu penemuan-penemuan baru. Dia justru melihat suatu ilmunya dikembangkan lagi. Dia sering melakukan penelitian bersama mikroskop. Mikroskop itu adalah alat untuk bisa melihat bagian-bagian terkecil bahkan di dalam tubuh manusia. Hingga akhirnya dia bersama penemuan-penemuan abad itu melihat suatu di dalam tubuh manusia ini ada susunan-susunan kecil seperti sarang madu yang bernama sel-sel. Gak cuma di manusia, di tumbuhan, di hewan, dan di tempat makhluk kita tuh susunan kecil kita tuh adalah dinamakan sel-sel. Hingga akhirnya Robert Hooke dia sering melakukan penelitian, sering melakukan penemuan-penemuan. Nah, adik-adik hingga suatu ketika Robert Hooke ini dia meletakkan keju di dekat mikroskopnya, hingga akhirnya tikus datang untuk memakan keju ini gitu. Nah, dia juga melakukan penelitian nih terhadap tikus ini gitu. Dia mengambil tikus ini dan dia melihat di atas tikus, di dalam diri tikus bulu-bulunya tikus tuh ada kutu gitu. Nah, hingga akhirnya dia mengambil mikroskopnya untuk melakukan penelitian terhadap kutu tersebut. Namun ketika dia melakukan penelitian, dia melihat kutu-kutu tersebut tuh memiliki bulu-bulu yang indah. Kutu-kutu tersebut tuh memiliki bulu-bulu yang cantik, hingga membuat Robert Hooke itu menjadi takjub akan keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, melalui penelitian terhadap kutu tersebut, membuat Robert Hooke menjadi orang yang percaya tentang kebenaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan satu makhluk hidup itu dengan sempurna, menciptakan makhluk hidup itu menjadi menciptakan makhluk itu menjadi ciptaan yang indah yang Tuhan ciptakan.
Hingga melalui kutu-kutu tersebut bulu-bulunya yang tersusun rapi, Robert Hooke itu memuji Tuhan. Nah, dari cerita Robert Hooke ini adik-adik kita dapat belajar bagaimana dalam belajar, kita juga perlu mencari kebenaran Allah. Di dalam kita memecahkan suatu masalah juga kita perlu mencari kebenaran Allah terlebih dahulu. Bahkan setiap masalah-masalah yang ada di dalam diri kita perlu percaya kebenaran Allah itu adalah yang menciptakan kita. Kebenaran Allah akan menjaga kita, adik-adik dan kakak, melalui kehidupan kita. Bahkan adik-adik yang di rumah, ketika sekolah, ketika belajar juga perlu gitu meminta Tuhan tuh menunjukkan kebenarannya, sehingga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang hidup. Bahkan ilmu yang kita terima itu kita bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita dari Robert Hooke ini kita juga dapat belajar bagaimana mengapresiasi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menjaga dan menyertai kita hingga saat ini. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang karakter benar mengenai kisah Bapak Robert Hooke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di sesi pertanyaan. Nah, adik-adik yang tadi baik-baik mendengarkan cerita, maka bisa menjawab pertanyaan dari Kak Yemi dengan benar dan tepat.